Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti pembelajaran matematika peminatan. Itu materi kita pada kali ini tentang identitas, trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, dalam pembelajaran penjumlahan dan selisih dua sudut ini yang perlu dipahami adalah ini ada penjumlahan dan ada pengurangan baik sin maupun cos dan tan. Nah, ini harus kalian ingat, harus dihafalkan. Nah, jika cos itu ditambah cos alfa ditambah beta, nah maka di sini harus yang berubah sini, jadi ingatkanlah sini plus jadinya min. Nah, untuk min jadinya plus. Untuk sifat-sifat cos, penjumlahan pada cos. Jadi cos alfa tambah cos beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Nah, tetapi kalau kurang cos alfa dikurang beta, maka cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Ini untuk sifat cos. Jadi kalau cos ditambah cos alfa tambah beta, cos sin sin. Nah, itu ingatannya. Tapi kalau sin, nah sini sin alfa ditambah beta, maka beberapa pengalinya adalah sin dan cos. Sin alfa kali cos beta, tapi tanda di sini tetap plus. Jadi sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Tetapi kalau sininya kurang pada sin, maka sininya kurang juga. Beda dengan cos tadi lah, kalau cos tambah tetap berubah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah. Tapi kalau sin tambah jadi tambah tetap, dan kurang lebih kurang. Tapi pengalinya aja yang sini berbeda. Sin alfa kali sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Dan sini kalau kurang, sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Nah, kemudian untuk tangan. Nah, sin tangan alfa tambah beta, maka sin tambah. Nah, tangan alfa tambah tangan beta dibagi. Nah, sini yang berubah, kalau sini tambah, sininya kurang. Tapi kalau kurang nanti sininya kurang, sininya tambah, bedanya lah. Jadi di atas kan samakan aja, tambah juga di atasnya. Aman tambah di atasnya berarti kurang di bawahnya. Kalau di atasnya kurang juga. Tapi bawahnya tambah. Nah, jadi kalau tangan alfa dikurang beta, berarti tangan alfa dikurang tangan beta dibagi 1 ditambah tangan alfa kali tangan beta. Nah, sini ada beberapa yang sifatnya sederhana tapi perlu dipahami. Misalnya cos 90 tambah X, berarti ini kan lebih dari koordinat pertama, berarti koordinat kedua. Nah, biasanya nilai cos pada koordinat kedua adalah negatif. Nah, karena itu dia berubah menjadi sin sini. Nah, 90 kan sama aja dengan pi per 2 lah, ini dalam bentuk radian, pi per 2 tambah x. Nah, maka berubah menjadi sin nilainya, tapi sin x yang diambil. Nah, jadi kalau berapa nilai cos 90 ditambah 30, berarti berubah menjadi min sin 30 langsung, ambil x nya sini. Nah, nilainya sama. Nah, kalau sin 90 ditambah x, nah kenapa ini tetap positif? Karena sin ini berada di koordinat kedua bernilai positif. Jadi walaupun diubah ke dalam bentuk cos, nilainya tetap positif. Berbeda dengan ini tadi. Cos 90 tambah x itu koordinat kedua, nilai cosnya negatif. Karena itu pada saat diubah menjadi sin, nilainya menjadi negatif. Kalau sin 90 tambah x berada di koordinat kedua, nilai sin koordinat kedua bernilai positif. Karena itu pada saat kita mengubah menjadi cos, nilainya tetap positif. Nah, sekarang yang ini pulang sifat ini. 90 kurang x, kan 90 dikurang x berarti berada di koordinat 1. Nah, koordinat 1 nilai cosnya positif. Jadi pada saat mengubah menjadi sin, nilainya tetap positif. Nah, contoh sudut berapa nilai, misalnya bukan sudut istimewa inilah, tapi hanya mengubah ke bentuk lain. Misalnya cos 90 dikurang 50, berarti 50 nya kita ubah menjadi sin, tetap positif. Kenapa positif tadi? Karena ini nilainya kurang dari 90, berarti nilainya kurang 1. Nilai cos dikurang 1 tetap positif. Nah, udah bisa dipahami. Jadi kalau kita mau bukti misalnya gini lah, cos 90 kurang 30. Nah, itu sama aja dengan sin 30, yang ambil 30 nya ini. Kalau mau bukti, sekarang kita buktikan. Misalnya 90 kurang 30 berapa? 90 kurang 30 menjadi 60 kan kini. Nah, berubah sini ke 60. Itu nilainya sama dengan sin 30. Nah,
Cos 60 kan berapa? Setengah. Sin 30 juga setengah. Jadi sama-sama setengah. Jadi misalnya cos 50 berapa? Cos 50 berarti sini sama dengan sin 40. Pokoknya yang penting keduanya jika dijumlahkan 90. Misalnya cos 20 berarti sama dengan sin 70. Karena 20 tambah 70 adalah 90. Misalnya lagi cos 10 sama dengan sin 80. Karena 10 ditambah 80 adalah 90. Nah, ini misalnya untuk persamaan sudut-sudut yang bukan istimewa misalnya. Nah, misalnya lagi contoh sini. Sin 90 kurang X. Nah, ini kan 90 kurang X kan ukuran 1 ini. Pada saat kita mengubah menjadi cos tetap positif. Karena semua di ukuran 1 baik sin, cos, dan tan bernilai positif. Contoh 90 kurang 70. Sin 90 kurang 70. Maka kita ambil cos 70 sini. Nah, jadi atau misalnya lagi contoh yang bukan sudut istimewa. 90 kurang 25 sama dengan cos 25-nya ini. Kalau kita mau ubah sin jadi cos, ambil yang di sini saja lah. Nah, kalau kita buktikan 90 kurang 25 kan berapa? 65. Nah, itu sama dengan cos 5. Nah, bisa dicari di kalkulator atau di HP yang ada nilai sin cosnya. Sin 65 dicari berapa? Nih nilainya 0,963 sama aja dengan cos 25 963. Kenapa ya sama? Karena tadi jika dijumlahkan keduanya 90. Nah, 65 kurang 25 65 ditambah 25 adalah 90. Nah, kemudian sini yang penting sini rumus pada segitiga siku-siku. Nah, ini menghitung nilai sudut pada siku-siku. Untuk memudahkan menghafalnya gini aja. Sin itu adalah kepanjangannya sendemi. Sin itu artinya depan, miring. Jadi sin itu rumusnya depan bagi miring. Kalau cos itu kosami. Nah, maka rumus kosami adalah samping miring. Jadi cos itu adalah samping bagi miring. Nah, kalau tan itu namanya tan desa. Tan itu rumusnya tan adalah depan, samping. Berarti rumus tan depan bagi samping. Atau rumus lain dari tan itu sebenarnya adalah sin dibagi cos. Nah, ini contoh sederhana. Misalnya kita gambar mudah mencari menghitungnya lah. Misalnya ini sumber tegak sini y, ini sisi miring yang data x. Sini sisi miring adalah sisi yang di depan siku-siku, ini siku-siku berarti depannya miring namanya. Nah, kalau posisinya tegak sini mudah aja kita menghitungnya. Sudutnya di mana? Alfa. Nah, alfa ini yang namanya samping itu adalah x. Yang namanya depan dari alfa adalah y. Nah, maka yang namanya miring adalah sisi di depan siku-siku, berarti R-nya. Jadi sin alfa adalah sin apa tadi? Depan bagi miring. Nah, depan dari alfa adalah y. Berarti y bagi sisi miringnya adalah R. Kalau cos tadi apa? Kosami, samping bagi miring. Nah, sampingnya dari alfa apa? X. Miringnya adalah R. Nah, kemudian tan desa depan bagi samping. Depan dari alfa apa? Y. Nah, samping dari alfa apa? X. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh soal. Nah, misalnya seperti ini posisinya, mana yang samping, mana yang miring. Kita memandang yang pertama adalah dari sudutnya. Yang pertama kan sudut beta nih. Nah, maka yang namanya depan dari beta adalah 3. Nah, samping dari beta, sudut beta adalah 2. Depan dari sisi miringnya mana? Ini ketiganya miring nih. Nah, dalam hal ini yang namanya sisi miring adalah di depan siku-sikunya nih. Maka sisi miringnya akar 13. Gimana mendapatkan akar 13? Menggunakan dalil Pythagoras. Yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat adalah 9. 4 tambah 9 akar 13. Akar 13 tidak bisa disederhanakan, jadi tetap saja. Nah, sin itu depan bagi miring. Depan dari beta adalah 3. Nah, 3 per akar 13. Berarti 3 per akar 13 ini buka akar naik akar namanya 3 per 13 jadinya akar 13. Dikali dengan akar sekawan pada waktu kelas 10 mungkin sudah belajar nih. Kemudian cos itu adalah kosami, samping bagi miring. Samping dari beta apa? 2. Miringnya berapa? Akar 13. Berarti 2 per akar 13.
sama dengan 2/13 akar 13. Kemudian tan B, tan itu apa rumusnya? Tan desa, depannya 3, sampingnya 2, berarti 3 dibagi 2. Nah itulah, ini nanti dicatat, ini yang sederhana. Nah kemudian Bapak menjelaskan yang ada di LKS. Nah contoh soal. Nah cos 75 ini dicari penjumlahan dua sudut istimewa. Jangan kita menggunakan 50 tambah 25, memang betul 50 tambah 25 75, tapi bukan sudut istimewa. Maka sudut istimewa dari cos 75 adalah 45 tambah 30 atau 30 tambah 45. Jadi kalau yang terbalik ada apa sini betul aja lah. Boleh 30 tambah 45 atau 45 tambah 30, ini tidak menyalahi. Kemudian 30 tambah 45 kita ubah cos 30. Nah ini harus apa adalah cos, ini rumusnya cos tambah, berarti cos kali cos tambah jadinya kurang. Nah sin 30 45. Cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2 dikurang sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2 kalikan. Nah di sini setengah kali setengah, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Oh ini dikeluarkannya nih menggunakan rumus yang sama-sama. Ini akar, kemudian di sini setengah akar 2 kali menggunakan nih 4 akar 2 dikurang akar 3 kurang 1 sama dengan 4 akar 6. Padahal dikalikan dulu boleh ini. Akar 3 nya dikeluarkannya, setengahnya dikalikannya saja. Setengah kali setengah, setengah kali setengah kan 4 nih. Nah ini akar 2, sama-sama akar 2 nya. Ini juga setengah kali setengah kan juga berapa ini? 4, berarti 4. Nah 4 akar 2 kali akar 3 sama aja dengan akar 6 sini dikalikan. Nah kalau mau Bapak tuliskan, yang ini kita kalikan lah, setengah kali 3 kali setengah akar 3 kan akar 6 nih, sama dengan 4 akar 6 dikurang setengah kali setengah juga 4 akar 2. Nah dikeluarkan ke sini. Ini kalau ini agak mudah, kalau ini agak susah sih memahaminya nih, agak susah. Jadi kita ngalikannya seperti ini aja langsung. Setengah kali setengah, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah akar 3 kali akar 2 akar 6 dikurang 1 kali 1 1, yang ini 2 kali 2 4. Nah akar 2 tetap, karena sama-sama pengalian akar 4 nya kita keluarkan, jadi 4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Nah seperti itulah. Kalau kayak ini agak susah memahaminya sedikit, jadi Bapak ubah seperti ini ya. Jadi nilai cos 75 adalah 4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Nah contoh yang bagian B. Nah sin 105 dikali penjumlahan dua bentuk sudut istimewa, berarti sudut istimewanya adalah 60 tambah 45. Nah kalau sin, ingatkan ini tandanya plus, tetap plus, tapi pengalinya sin dengan cos. Sin 60 cos 45, cos 60 berbalik ini sin cos sin, jadi ingatkanlah rumusnya sin 60 kali sin 45. Sin 60 setengah akar 3 cos 45 setengah akar 2 tambah cos 60 itu setengah sin 45 setengah akar 2, kita kalikan nih. Nah sama mengalinya seperti ini agak susah. Bapak tambahkan lagi di sini. Nah coba kita kalikan. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah akar 3 kali akar 2 akar 6. Nah sisanya tambah 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah akar 2 sini kan akar 2 satunya aja, 1 kali akar 2 akar 2 tetap nih. Nah sama-sama akar 4 kita keluarkan ke sini, jadi tinggal sini dikali 4 kali akar 6 kan 4 akar 6, 4 kali akar 2 ya akar 2. Jadi ngeluarkan 4 nya aja, 4 sama pengalinya kita keluarkan 4, yang tinggal akar 6 ditambah akar 2. Kalau ini agak susah sedikit lah hitungnya, kita tidak usahkin agak cepat. Jadi nilai sin 105 adalah 4 kali akar 6 tambah akar 2 lah. Nah kemudian tan 15, jadi cari tan 15 itu penjumlahan atau pengurangan atau selisih dari sudut istimewa.
Oh, ternyata 15 itu sudut istimewa kalau digunakan adalah 45 dikurang 30. Jadi kalau pertanyaannya nanti tan 20 itu tidak ada selisih atau penjumlahan dua sudut istimewa tidak bisa dihitung. Jadi orang membuat soalnya biasanya selisih atau penjumlahan dua sudut istimewa seperti tan 45, seperti tan 105, 75 tadi, 15 ini adalah selisih sudut istimewa, dua sudut istimewa yaitu 45 dan 30. Nah, tan 45 dikurang 30. Tadi sudah sudut sifat-sifatnya, kalau tan itu kurang tetap kurang, sininya tambah. Tan 45 dikurang tan 30 dibagi 1 ditambah tan 45 tan 30. Nah, sini tan 45 1, tan 30 sepertiga ke 3. Sini kemudian 1 tan 45 1, tan 30 30. Sini sepertiga ke 3. Ini dikalikan dulu nanti lah. Nah, kita lihat sini ke berikutnya. Nah, tetap 3, ini dapat 3 di mana kali silang tadi. 3 kali 1 tadi 3. Nah, disamakan kali silang disamakan penyebutnya 3 kali 1 tadi. 3 dikurang ke 3 per 3. Nah, ini dapatnya di mana? Kan sama tadi kali silang juga 3 kali 1 samain tadi lah, dapatnya sini 1 kali akar 3 per 3 kan tetap, jadi mengalih sini 3 kali 1 3 per 3 ditambah akar 3 per 3, jadi sini. Nah, kenapa jadi seperti ini kita coret yang ini tadi, ini sama-sama pembagian 3 coret. Nah, tinggal 3 dikurang akar 3 dibagi 3 ditambah akar 3. Nah, kemudian yang ini kita kali akar sekawannya, akar sekawan dari ini. Kalaunya plus, jadi sini min, tapi harus sama keduanya pengalinya. Akar sekawan dari yang di bawah inilah 3 tambah akar 3, berarti sini akar sekawannya 3 min akar 3, maka sini harus sama, 3 dikurang akar 3 juga. Kenapa harus sama ini? Karena jika dibagi nih hasilnya 1 kali ini tidak mengubah nilai. Jadi mencari akar sekawannya, kalau di sini min, sini jadinya plus keduanya harus sama ini atas bawah pengali akar sekawan. Mengulang saja waktu di pelajaran kelas 10 lah. Nah, kemudian karena ini akar sekawan, kalau akar sekawan itu ngalikannya depan kali depan saja. 3 kali 3 9 plus kali min akar 3 kali akar 3 9 kurang 3 6. Ini hanya berlaku yang di bawahnya saja karena ini akar sekawan. Sedangkan yang di atas ini bukan akar sekawan namanya karena tandanya sama. Yang namanya akar sekawan itu angkanya sama, yang berbeda hanya tengahnya saja, itu namanya akar sekawan. Kalau ini bukan akar sekawan namanya. Kalau bukan akar sekawan mengalihkannya satu-satu. 3 kali 3 9. Nah, oh ini langsung, ini orang jawabnya langsung juga, ini harusnya seperti ini dulu. Nah, 3 kali 3 9. 3 dikali min akar 3 min 3 akar 3. Min akar 3 kali 3, sini juga min 3 akar 3. Min kali min plus akar 3 kali akar 3 3. Nah, yang ini jadinya yang ini 6, jadi 9 min 3 dengan akar 3 sama-sama akar 3, jadi kalau dioperasikan nih min 3 akar 3 dikurang min 3 akar 3 jadinya min 6 akar 3 tambah 3. Nah, jadi dibagi di bawah ini tadi, yang bawah ini tadi 9 kurang 3 6. Dapat 12 di mana yang 9 dikurang 6 kalau tidak boleh lah, jangan digunakan karena sini ada akar. Ia menggunakan dengan ini yang tidak ada akarnya, 9 dengan 3. 9 tambah 3 12. Nah, dikurang 6 akar 3. Jadi tidak boleh juga dikurangkan karena ada akar 3 sini. Jadi biarkan aja seperti ini. Kalau bisa dibagi hanya dibagi. Nah, ini kalau dibagi yang ini 12 dibagi 6 2 dikurang mana sini angkanya, sini hilang karena 6 bagi 6 1 di muka sini 1 akar 3. Jadi penulisannya 2 dikurang akar 3. Diulang nih, 12 bagi 6 2 dikurang 6 bagi 6 1 akar 3 nya tetap di sini 1 akar 3, tapi satunya tidak ditulis. Nah, jadi nilai tan 15 adalah 2 dikurang akar 3. Mungkin seperti itu. Mungkin sedikit lagi yang ini Bapak coba ini.
menyederhanakan bentuk trigonometri berikut. Nah, ini panjang nih misalnya, tapi isinya harus sama. Ini maka ini pun harus sama nih. Nah, ini sama, ini sama. Nah, ini ingatkan, ini cos kali cos ditambah sin kali sin, berarti ini rumus untuk selisih cos, karena cos kali cos, sin kali sin, berarti karena sin mengubahnya menjadi cos karena di sini. Nah cos 100 ketambah x dikali cos 10 dikurang x ditambah sin 100 tambah x dikurang sin 10 kurang x. Nah, maka ini kita misalkan sebagai cos A B, sin A sin B, berarti A nya yang ini, yang B nya yang ini. Nah kita ubah menjadi sini cos A dikurang B karena plus menjadi min. A nya tadi sini, ini A nya. Nah, ini sebagai B nya, ini A nya, ini B nya. Nah, maka kalau kita masukkan ke rumusnya di sini, jadinya, nah ini tadi, ini A nya 100 ditambah X, B nya 10 kurang X lah. Kita masukkan ke rumus ini, berarti A nya berapa sini? 100 ditambah X dikurang B nya adalah 10 dikurang X. Nah, ini. Kemudian kita buka kurungnya 100 X min kali 10 min 10 min kali min plus X. Nah, sini jadinya plus lah. Nah, 100 dikurang 10 90 X ditambah X 2X. Nah, ingatkan tadi 90 ditambah berarti lebih dari 90. Ini kodean kedua. Cos nilai cos pada kodean kedua negatif. Cos nilai ini kan lebih dari 90 berarti kodean kedua. Nilai cos kodean kedua negatif, dan itu pada saat kita mengubah sin mengambil 2x ini maka berubah menjadi min tadi. Tadi Bapak jelaskan sebelumnya, tadi ada sifat 90 yang lebih untuk cos nilai negatif. Jadi kita ambil 2x. Nah, ini aja persamaannya pinggiran adalah 2x tidak ada sudutnya, jadi tidak bisa ditentukan nilainya, jadi cukup sampai min sin 2x. Nah, mungkin Bapak jelaskan sampai sini saja dulu, ini sudah hampir 22 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.